Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D123.022 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yaitu PT Lestari Abadi dan dilema ekspansi di Muaro Jambi. Pada mata kuliah Manajemen Strategi and Business Valuation dan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab di studi kasus tersebut. Pertama itu, sislah dilema strategi yang dihadapi oleh PT Lestari Abadi terkait rencana ekspansi dari perspektif CSR dan keberlanjutan identifikasi potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan keputusan ini. PT Lestari Abadi menghadapi dilema strategis antara mengejar pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi lahan kelapa sawit seluas 10.000 hektar dan menjaga tanggung jawab sosial serta kelestarian lingkungan. Dari perspektif CSR yaitu Corporate Social Responsibility dan keberlanjutan, keputusan ekspansi ini mengandung potensi manfaat sekaligus resiko besar. Potensi manfaatnya meliputi peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan, penambahan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jambi, kemudian potensi ekspor minyak kelapa sawit yang lebih besar. Namun, risiko yang dihadapi ini mencakup konflik dengan masyarakat adat yang memiliki klaim atas lahan ekspansi. Kemudian ada deforestasi hutan sekunder dan kerusakan lahan gambut yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatkan emisi karbon. Kemudian ada penolakan dari organisasi lingkungan dan tekanan dari investor berfokus pada investasi keberlanjutan. Dan terakhir itu adalah risiko sosial seperti meningkatnya tekanan sosial akibat perubahan demografi. Dengan demikian, dilema ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara profit, people, dan planet yang merupakan inti dari strategi bisnis keberlanjutan. Yang kedua yaitu adalah bagaimana PT Abadi dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan strategi terkait ekspansi ini. Berikan rekomendasi konkret. PT Lestari Abadi dapat mengintegrasikan prinsip CSR dan keberlanjutan dengan menerapkan pendekatan proaktif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan kajian AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum ekspansi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak lingkungan. Kemudian itu ada mengutamakan prinsip VPIC, yaitu Free, Prior, and Informed Consent terhadap masyarakat adat sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat wilayah. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan stakeholder secara terbuka dan partisipatif dalam perencanaan ekspansi. Kemudian menghindari pembukaan lahan di kawasan hutan sekunder dan gambut dan lebih memilih lahan terlantar atau bekas kebun. Selanjutnya yaitu adalah menjalin kerjasama dengan organisasi lingkungan untuk menciptakan sistem pemantauan dampak secara independen dan mengadopsi standar produksi keberlanjutan seperti RSPO, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil. Kemudian meningkatkan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan UMKM lokal. Langkah-langkah tersebut akan membantu perusahaan menjaga reputasi, menciptakan dampak sosial yang positif, dan kompetitif secara ekonomi. Yang ketiga yaitu identifikasi dan analisislah peran berbagai pemangku kepentingan dalam kasus ini. Bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengelola ekspektasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan yang berbeda. Berikut ini adalah pemangku kepentingan yang terlibat dan bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengelola ekspektasi mereka. Yang pertama itu adalah investor. Ini keuntungan.
Tetapi sebagian menekankan investasi berkelanjutan. Strateginya yaitu menyediakan laporan keberlanjutan yang transparan, menjelaskan mitigasi dampak sosial lingkungan. Yang kemudian adalah masyarakat adat, yaitu menolak ekspansi karena menyangkut wilayah adat dan penghuni tradisional. Strateginya yaitu melakukan dialog, pengakuan wilayah adat, serta pemberian kompensasi atau kerjasama yang partisipatif. Kemudian ada masyarakat umum, yaitu mengharapkan lapangan kerja dan pembangunan. Strateginya yaitu menyediakan pelatihan kerja, merekrut tenaga kerja lokal, kemudian membangun infrastruktur. Selanjutnya itu adalah organisasi lingkungan, yaitu fokus pada konferensi dan dampak lingkungan. Strateginya yaitu kolaborasi dan lapangan terbuka, adopsi standar lingkungan internasional, dan yang terakhir adalah pemerintahan daerah, yaitu berperan sebagai regulator dan fasilitator pertumbuhan ekonomi. Strateginya melibatkan pemerintahan sejak awal, mengikuti aturan, dan mendukung program pemerintah daerah. Pengelola ekspektasi yang efektif dilakukan melalui komunikasi terbuka, kolaborasi multisektor, dan transparansi dalam berproses. Dan yang keempat yaitu ada rancanglah sebuah kerangka kerja CSR yang komprehensif untuk PT Lestari Abadi yang dapat diterapkan sebelum, selama, dan setelah potensi ekspansi. Kerangka kerja ini harus mencakup aspek etika, sosial, dan lingkungan. Kerangka CSR PT Lestari Abadi sebelum ekspansi yaitu yang pertama studi AMDL dan pemetaan wilayah adat, kemudian ada konsultasi publik dan persetujuan masyarakat adat, dan ada penilaian resiko sosial lingkungan. Selama ekspansi yaitu melakukan monitoring secara real time pada dampak lingkungannya, kemudian penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan rekrutmen lokal dan pelatihan kerja, kemudian adalah laporan secara berkala dampak sosial dan lingkungan. Setelah diekspansi yaitu ada program konferensi dan rehabilitasi lingkungan. Kemudian ada evaluasi dampak sosial dan perbaikan CSR dan program pengembangan masyarakat jangka panjang yaitu ada pendidikan, UMKM, dan kesehatan. Aspek etikanya yaitu adalah transparansi, anti korupsi, dan penghormatan terhadap hukum serta budaya lokal. Aspek sosialnya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusivitas, peningkatan kualitas hidup, dan aspek lingkungannya yaitu adalah konservasi lahan, pengurangan emisi, kemudian ada sertifikasi RSPO, dan audit lingkungan. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspansi dilakukan secara bertanggung jawab dan keberlanjutan. Yang kelima yaitu adalah bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan keberlanjutan terkait dengan rencana ekspansi ini secara transparan dan accountable kepada para pemangku kepentingan. Indikator apa saja yang relevan? PT Lestari Abadi dapat mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan keberlanjutan melalui yang pertama, penerbitan laporan keberlanjutan tahunan mengacu pada standar GRI yaitu Global Reporting Initiative. Kedua yaitu adalah pemanfaatan platform digital seperti situs resmi perusahaan dan media sosial untuk menyampaikan hasil perkembangan program CSR. Dan ketiga yaitu adalah audit independen dan forum publik untuk pelaporan kinerja secara transparan. Indikator yang meliputi yang pertama itu adalah lingkungan, luas lahan gambut dan hutan sekunder yang dilindungi, kemudian ada jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan kompensasi, kemudian ada tingkat keberhasilan rehabilitas lingkungan. Yang kedua yaitu adalah sosial, jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari program CSR, kemudian jumlah konflik sosial yang dapat ditangani dan diselesaikan, kemudian tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam tenaga kerja. Yang terakhir yaitu adalah ekonomi, yaitu peningkatan kontribusi perusahaan terhadap PDRB lokal, kemudian presentasi rekrutmen lokal, dan investasi dalam program sosial dan infrastruktur. Pelaporan yang transparan akan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung reputasi jangka panjang perusahaan. Kesimpulannya yaitu rencana ekspansi PT Lestari Abadi menghadirkan dilema
strategis antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial lingkungan. Meskipun ekspansi dapat meningkatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat adat, lingkungan gambut, dan reputasi jangka panjangnya. Dengan menerapkan prinsip CSR secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, PT Lestari Abadi dapat membangun strategi ekspansi yang berkelanjutan, etis, dan eksklusif. Keberhasilan jangka panjang perusahaan akan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Baik, sekian presentasi saya mengenai 5 studi kasus tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.